Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke bab 13 dari materi yang Anda bagikan, Million Dollar Consulting karya Alan Weiss. Judulnya, wah, lumayan provokatif. Teknologi, alat andal, bukan jebakan waktu, cara menggunakan teknologi dan tetap punya kehidupan. Kayaknya di zaman sekarang teknologi itu udah kayak udara ya, nggak bisa milih lagi, udah jadi kondisi aja gitu. Kita semua nyambung. Penulisnya malah bikin perbandingan yang cukup bikin mikir. Pembaca New York Times sekarang itu katanya proses informasi sehari lebih banyak dibanding orang abad 16 seumur hidup. Gila ya skalanya. Skala yang luar biasa benar, dan itu langsung kena ke inti masalah yang dibahas Wise di bab ini kan. Teknologi kan ada di mana-mana, gampang banget diakses. Tapi ya itu, ada potensi jadi jebakan waktu juga. Jadi bab ini tuh kayak panduan strategis gitu ya. Ya terutama buat konsultansi, tapi relevan buat siapa aja lah yang pengen produktif tanpa dihabisin teknologi. Betul, betul. Jadi misi kita kali ini ya, kita coba gali intisari dari bab 13 ini buat Anda semua. Gimana caranya pakai teknologi dengan pinter buat bangun kredibilitas, kuatin hubungan, kerja lebih efektif, tapi hidup kita nggak dikontrol sama teknologi itu. Yuk kita bedah bareng strateginya Wise. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh, cara kita mandang teknologi. Wise ngegesin banget, ini tuh bukan sesuatu yang bisa kita hindarin lagi. Kayak listrik lah, udah jadi infrastruktur dasar cara kita kerja. Contoh pabrik kertas yang dia sebut itu dulu butuh banyak orang, sekarang cuma beberapa orang di ruang kontrol. Itu gambaran jelas banget perubahan gara-gara teknologi. Nah, justru karena dia ada di mana-mana dan gampang diakses itu, disitulah risikonya kan? Gampang banget kita kejebak makanya tanpa tujuan jelas. Atau malah teknologi itu nyedot energi kita tapi nggak ngasih hasil apa-apa ke tujuan kita. Inti argumen Wise itu, jadiin teknologi katalis, akselerator gitu. Bukan teman ngobrol 24 jam yang malah ngabisin waktu produktif. Pertanyaannya, terus gimana caranya biar teknologi itu benar-benar kerja buat kita? Nah, itu nyambung ke strategi-strategi konkret yang dia tawarin di bab ini. Kita mulai dari yang paling dasar deh di era digital, website. Pandangan Wise di sini agak unik ya. Buat konsultan level tinggi, website itu bukan alat utama buat nyari klien kakap atau economic buyers, istilah dia. Justru fungsinya lebih sebagai situs buat ngecek kredibilitas. Nah, itu poin penting banget. Economic buyers, orang yang pegang budget, mungkin dengar nama Anda dari referensi atau acara lain. Baru deh mereka ngecek website Anda. Jadi website itu bukan pancingan utama, tapi lebih kayak stempel pengesahan gitu. Makanya, Wise nekenin pentingnya dinamisme. Jangan cuma kayak brosur online statis. Dinamisme yang dimaksud Wise itu apa persisnya ya? Apa cukup update konten aja? Lebih dari itu sih, dinamisme itu artinya ngasih alasan buat orang mau interaksi dan balik lagi. Mungkin ada artikel bagus yang bisa di-download, studi kasus, formulir kontak yang cepat direspons, atau link ke sumber lain yang berguna. Tampilannya juga harus profesional, mendukung pesannya, bukan cuma hiasan aja. Intinya, website itu harus nunjukin kompetensi dan ngasih nilai, jangan cuma daftar layanan pasif gitu. Harus gampang juga dijelajahi dan fokus ke gimana Anda nyelesain masalah klien. Dengan Wise soal media sosial populer kayak LinkedIn, Twitter, Facebook, dia skeptis banget kalau buat jangkau economic buyers tadi. Dia bilang bisa jadi pembuangan waktu gede. Skeptisnya itu karena pertanyaan soal efektivitasnya sih. Apa benar para CEO atau direktur itu nongkrong di platform gitu buat nyari solusi strategis atau konsultan? Menurut Wise, kemungkinannya kecil. Mungkin ada stafnya yang lihat-lihat, tapi fokus perhatian mereka ya di tempat lain. Jadi, ngabisin banyak waktu di sana buat ngejar audiens ini, kata Wise, ya alokasi sumber daya yang kurang pas aja. Sindirannya soal status al bekerja lembur itu ya buat nunjukin betapa banyak konten di sana yang nggak relevan buat pengambil keputusan serius. Oh gitu, jadi bukan berarti medsos nggak ada gunanya sama sekali ya, tapi kita harus kritis banget, lihat audiens target spesifik kita tuh beneran aktif dan mau nerima pesan bisnis kita di sana apa nggak. Soal fokus lagi ya, terus kalau blog gimana? Wise nyebut itu juga kan? Kalau blog, syaratnya ketat nih dari dia. Bisa efektif kalau, dan hanya kalau, Anda udah punya brand atau reputasi yang kuat. Tanpa itu, blog Anda ya cuma jadi satu suara di antara jutaan lainnya. Kemungkinan besar ditulis seadanya. Kekuatan brand sama kualitas konten yang bagus terus-menerus, itu yang bikin orang datang dan percaya. Tanpa pondasi itu, ya blog bisa jadi buang-buang waktu juga. Poin bagus.
Ini semua soal alokasi sumber daya yang strategis ya. Nah, kita geser dikit dari platform digital. Wise juga bahas praktik dan alat yang lebih spesifik nih. Ada yang kayaknya sepele tapi dianggapnya penting banget. Contohnya, signature file di email. Betul, dia bilang itu wajib hukumnya. Nggak pakai, dianggap nggak profesional. Signature file harus lengkap. Nama, jabatan, perusahaan, nomor telepon, alamat website. Ini kan detail kecil ya, tapi kalau konsisten, itu ngirim sinyal profesionalisme dan bikin orang gampang kontak kita lagi. Bagian dari bangun citra yang kuat lah di tiap interaksi. Terus soal milih hardware atau perangkat keras, sarannya kedengeran praktis banget. Rencanain buat 3-5 tahun, fokus ke memori, kapasitas penyimpanan yang gede, sama harga terbaik. Kenapa gitu ya? Karena pengalamannya dia, dan ini kayaknya relevan buat banyak orang ya. Kita tuh seringnya cuma pakai sebagian kecil aja. Dia perkirakan kurang dari 35% dari semua fitur canggih perangkat kita. Kita gampang tergoda fitur paling baru, padahal kebutuhan inti kita mungkin lebih simpel. Jadi fokus aja ke pondasi, memori, storage, yang bakal dukung kerjaan kita jangka menengah, daripada bayar mahal buat fitur yang jarang banget dipakai. Contoh, dia ganti-ganti komputer dari Mac Quadra ke GeForce sampai Intel Mac itu bukan pamer teknologi. Tapi nunjukin dia upgrade ya karena butuh beneran, bukan ikut-ikutan tren. Prinsip bagus tuh, beli sesuai kebutuhan jangka panjang, bukan fitur paling baru aja. Dia juga nyebut alat simple tapi penting. Bookmarks atau penanda di browser. Iya, ini contoh efisiensi kecil-kecilan. Simpen link ke sumber yang sering Anda buka. Asosiasi industri, data pasar, jadwal terbang, profil klien. Mungkin kedengeran remeh ya, tapi ini ngirit detik, menit, yang kalau dikumpulin jadi jam berharga setahun. Intinya, ngilangin hambatan pas kita nyari informasi. Semua tips ini fokusnya ke efisiensi sama citra profesional ya. Tapi Wise juga bahas gimana teknologi bisa secara aktif memperkuat hubungan klien. Nah, ini bagian yang menarik nih. Menarik banget. Dia ngasih beberapa ide yang fokusnya ke integrasi dan kedekatan. Pertama, integrasi voicemail. Kalau bisa nih, sistem pesan suara Anda nyambung sama sistem klien. Ini secara psikologis bikin Anda kerasa kayak bagian dari tim mereka, bukan orang luar. Detail teknis sih, tapi dampaknya ke persepsi bisa lumayan loh. Terus soal penggunaan email. Kenapa dia dorong banget ya? Pengamatan dia sih orang cenderung lebih jujur, terbuka, dan terstruktur kalau komunikasi lewat email dibanding telepon dadakan. Email kan ngasih waktu buat mikir dan nyusun kata-kata. Tapi ya ini ada dua sisi. Kalau Anda ngajak klien emailan, ya Anda juga harus komit balas cepat dan efektif. Kecepatan balas email itu sering jadi ukuran profesionalisme buat klien. Nah, ada satu alat nih yang dia sebut yang mungkin kedengeran agak aneh sekarang. Pager atau beeper. Gimana kita lihat saran ini di zaman sekarang ya? Ini contoh bagus nih. Gimana kita perlu lihat prinsip di balik saran teknologinya. Waktu buku ini ditulis, pager itu kan simbol aksesibilitas tinggi buat orang penting. Wise bilang, ngasih itu ke klien VIP bisa jadi sinyal kuat. Tapi, dia juga jujur ngaku, dia sendiri nggak suka pakai dan ngerasa itu kayak buat staff level bawah. Jadi ada dua pelajaran di sini. Pertama, prinsip ngasih akses khusus buat klien kunci itu masih relevan banget. Mungkin sekarang bentuknya nomor WhatsApp prioritas atau alamat email khusus yang notifnya langsung masuk. Kedua, perhatiin citra yang nempel sama alat komunikasi itu. Alat yang sama bisa ngasih kesan beda tergantung konteks dan siapa yang pakai. Jadi, pilih alat komunikasi yang pas sama citra profesional yang mau Anda bangun. Poin bagus banget. Jadi selalu pertimbangin prinsip sama citra ya, bukan teknologinya doang. Ada satu lagi yang dia tekanin buat pertemuan, visual aids atau alat bantu visual. Ini ditekankan banget sama Wise, pakai teknologi buat bikin alat bantu visual yang profesional. Slide yang jelas, lembar kerja yang rapi, kartu konsep, infografis, itu kuat banget efeknya. Apalagi buat jelasin ide yang abstrak. Dia nyebutnya instantiation. Bikin yang nggak kelihatan jadi kelihatan, yang rumit jadi gampang dimengerti. Yang lebih penting lagi, alat bantu ini bagusnya di-custom buat tiap klien. Ini nunjukin Anda nggak datang bawa presentasi standar, tapi udah nyiapin benar-benar dan paham masalah mereka. Ini bangun kepercayaan luar biasa. Jangan sampai kelihatan kayak Anda baru pertama kali bahas topik itu pas ketemu klien penting. Persiapan yang kelihatan itu bangun kepercayaan ya, paham-paham. Terakhir nih, Wise ngingetin soal bahaya technological ennui, kebosanan atau kejenuhan teknologi. Internet bisa jadi tempat yang ngebosenin kalau interaksinya gitu-gitu aja. Gimana caranya biar penggunaan teknologi kita tetap menarik?
Kunci yang dia tawarin itu kreativitas sama ngasih nilai tambah. Jangan cuma nyajiin informasi datar aja. Bikin interaksi Anda semenarik mungkin, kasih sesuatu yang unik. Entah itu analisis mendalam di website, tips eksklusif lewat email, atau kemudahan akses informasi yang oke banget. Teknologi harus kerasa ngebantu dan ngasih kemudahan, bukan nambah beban atau bikin bosen. Contoh dia nemu program Amazon Advantage buat buku-bukunya itu bukan kebetulan, tapi hasil dia nyari-nyari cara baru. Dia proaktif cari cara manfaatin platform yang ada. Jadi obat jenuhnya bukan ngehindarin teknologi, tapi makanya lebih pinter dan kreatif gitu ya? Tepat sekali. Gimana caranya Anda bisa pakai alat yang sama, tapi dengan cara beda buat ngasih nilai yang lebih tinggi? Itu tantangannya. Teknologi ujung-ujungnya bisa jadi akselerator bisnis yang dahsyat, atau malah bikin kita jadi sama aja, kayak yang lain ngelakuin hal yang sama, cara yang sama, nggak ada bedanya. Pilihan di tangan kita ya berarti. Oke deh, kalau kita tarik kesimpulan dari bab 13 ini, intinya adalah teknologi itu kayak pisau bermata dua. Kalau dipakai strategis, dia bisa bangun kredibilitas Anda lewat website profesional, memperdalam hubungan klien dengan komunikasi responsif dan alat bantu visual yang pas, dan bikin Anda jauh lebih efisien. Tapi ya itu, kalau nggak dikelola dengan sadar, dia bisa jadi lubang hitam yang nyedot waktu Anda buat hal-hal nggak penting. Apalagi kalau target Anda itu para pengambil keputusan yang sibuk banget. Kuncinya itu filter yang ketat. Mana alat yang benar-benar ngasih leverage atau daya ungkit ke tujuan Anda, mana yang cuma gangguan aja. Jangan biarin notifikasi dan platform ngatur hari Anda. Diskusi ini jadi bikin mikir ya, buat kita semua, termasuk Anda yang dengerin, seberapa sering sih Anda ngelakuin semacam audit pribadi gitu terhadap penggunaan teknologi Anda? Bener nggak sih setiap aplikasi, langganan, atau platform yang Anda pakai sehari-hari itu beneran dorong Anda maju ke tujuan, atau jangan-jangan, beberapa malah jadi penghambat atau jebakan waktu yang nggak kerasa? Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Dan mungkin lanjutannya, gimana caranya kita bisa terus nerapin prinsip alat bukan jebakan ini? Pas nanti muncul lagi teknologi baru yang lebih canggih dan lebih menggoda. Gimana kita jaga kendali strategis itu terus? Pertanyaan buat kita renungkan terus ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.